Perkenalkan, nama saya Erlangga Dina Putra dari Universitas Muhammadiyah, jurusan Administrasi Bisnis, kelas non-reg. Di sini saya membuat video akan menjelaskan tentang nilai-nilai religi, budaya, dan moral dalam Pancasila. Oke teman-teman, yang pertama yang saya akan bahas adalah nilai moral dalam Pancasila. Apa sih itu nilai moral dalam Pancasila? Nilai moral Pancasila adalah suatu pedoman bagi masyarakat untuk bertindak hidup sebagaimana telah diatur dalam Pancasila atau ideologi Indonesia. Dengan kata lain, moral Pancasila adalah sikap bermasyarakat yang baik di mana harus dilakukan oleh masyarakat. Pendidikan moral Pancasila merupakan pendidikan yang berupaya untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pengajarannya ini sangat menarik, teman-teman. Karena pengajarannya menitik beratkan pada penghayatan dan pengalaman butir-butir Pancasila dalam kurung 36 butir Pancasila sebagaimana yang termuat dalam TAP MPR RI 02 MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dalam Pancasila atau Eka Prasetya Pancarya. Butir Pancasila merupakan petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud pengalaman Pancasila, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah pengalaman sila ke-1 atau yang biasa kita sebut ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, yang pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua adalah hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbinalah kerukunan hidup. Dan yang ketiga adalah saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan yang terakhir adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Oke teman-teman, kita lanjut ke pengalaman sila yang kedua atau yang biasa kita sebut adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya saya kasih 3 ya teman-teman, yang intinya saja. Yang pertama adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antar manusia. Dan yang kedua adalah saling mencintai manusia. Yang ketiga adalah tidak semena-mena terhadap orang lain. Sangat sesuai ya dengan pengalaman sila yang kedua yang bersangkut paut tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kok bisa bersangkut paut sih Kang? Nah, saya kasih tahu jawabannya. Karena kalau misalnya kita semena-mena terhadap orang lain, berarti kita manusia yang tidak punya adab. Kalau kita tidak mencintai sesama manusia, kita juga tidak beradab, teman-teman. Nah, saya kasih contoh, kok ada kemanusiaan yang adil sih? Mana sih Kang yang ininya, yang tidak adilnya? Wah, kalau misalnya kita tidak mengakui persamaan derajat, persamaan hak kita tidak diakui sama dengan orang lain, itu nggak adil dong. Makanya kenapa di sini dicantumkan dengan mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia itu biar adil, teman-teman. Nah, itu untuk yang pengalaman sila yang kedua. Oke teman-teman, kita lanjut ke pengalaman sila ketiga atau peraturan Indonesia. Yang pertama adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa negara. Yang kedua adalah cinta tanah air dan bangsa. Ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang bineka tunggal. Untuk yang keempat ada pengalaman sila yang keempat, atau biasa kita sebut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya adalah 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Karena kalau misalnya gini teman-teman, kalau setiap ada masalah kita nggak berunding, kita agak musyawarah, itu hasilnya akan berantakan. Berbeda dengan kalau misalnya kalau ada misalnya masalah, kita berunding atau mengadakan rapat, hasilnya itu akan lebih jelas. Mungkin hasilnya juga akan ketemu ya. Nah, dilanjut untuk yang terakhir adalah pengalaman sila kelima. Atau biasa kita sebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh yang pertama adalah mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan bergotong royong. Kedua adalah bersikap adil, dan yang ketiga adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Nah, mungkin untuk pengalaman sila dari yang pertama dan yang kelima sudah saya sebut. Untuk yang selanjutnya adalah moral. Moral berasal dari kata mos dalam kurung mores, yang artinya kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk yang menyangkut tingkah laku perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya dianggap sesuai dan bertindak besar secara moral. Jika sebaliknya yang terjadi, maka pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Moral juga dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai norma yang mengikat kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa. Sebagaimana nilai dan norma, moral pun dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau moral agama, moral filsafat, moral etika, dan moral hukum. Ada juga moral ilmu dan sebagainya. Nilai norma dan moral secara bersama mengatur kehidupan masyarakat dan berbagai aspeknya. Pengertian moral menurut Suseno tahun 1998 adalah ukuran baik buruknya seseorang baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Sedangkan menurut Otsuka dan Whelan tahun 1997, moral adalah prinsip baik yang buruk yang ada melekat dalam diri individu atau seseorang. Hampir sama ya teman-teman di sini. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian moral adalah suatu tuntutan perilaku yang baik yang dimiliki individu sebagai moralitas yang tercermin dalam pemikiran atau konsep, sikap, dan tingkah laku. Pengertian nilai dalam Pancasila, nilai atau value dalam bahasa Inggris, termasuk bidang kajian filsafat. Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari salah satu cabang filsafat yaitu filsafat nilai dalam kurung aksiologi atau theory of value. Filsafat sering juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai, istilah nilai dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya keberhargaan dalam kurung worth atau kebaikan dalam kurung goodness, dan kata kerja yang artinya sesuatu tindakan kewajiban tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Setelah barusan yang saya bahas dari nilai moral, akan saya lanjut ke nilai religius. Nilai religius atau nilai kerohanian adalah salah satu nilai yang begitu penting dalam kehidupan manusia. Bahkan dalam Pancasila, tepatnya sila ke-1 juga disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Ia juga memiliki makna yang berhubungan dengan nilai religius. Nilai religius secara sederhana merupakan suatu nilai yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan serta memiliki sifat suci dan dapat dijadikan suatu pedoman untuk tingkah laku dalam ranah agama untuk pihak yang bersangkutan. Penting banget nih bagi kita untuk lebih tahu akan nilai agama, baik itu secara umum maupun dilihat dari sudut pandang sila yang pertama. Nilai pada dasarnya tidak menghakimi apakah sebuah perilaku tertentu dianggap benar maupun salah, namun lebih mengarahkan perilaku dan pertimbangan yang dianggap oleh seseorang. Sebuah tindakan akan dianggap jika sesuai dengan moral jika selaras dengan nilai yang telah disepakati dan dijunjung oleh masyarakat setempat di mana tindakan tersebut dilakukan. Ada sekitar 4 nilai nih yang kerap dijadikan patokan hidup manusia dalam perilaku kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah nilai kerohanian atau nilai religius, di mana nilai religius adalah segala sesuatu yang berhubungan atau bisa berguna bagi batin dan rohani manusia. Sebagai contohnya juga ada dalam kegiatan beribadah. Nilai religius juga tak hanya mengandung tentang unsur ketuhanan saja, tetapi memiliki nilai kerohanian dan juga mengandung unsur lain seperti keindahan dan kebenaran. Jenis nilai religius. Nilai religius atau nilai kerohanian dibagi menjadi beberapa jenis. Di bawah ini merupakan beberapa jenis yang ada di dalam nilai religius atau nilai kerohanian. Yang pertama adalah nilai kebenaran. Nilai kebenaran merupakan suatu nilai yang berasal dari akal manusia.
Sebagai contohnya adalah suatu hal yang terkait dengan sesuatu yang dianggap benar maupun salah. Karena akal manusia memiliki kemampuan yang membedakan antara benar dan salah. Yang kedua adalah nilai keindahan. Berikutnya adalah nilai yang dapat diartikan sebagai suatu nilai yang berasal dari perasaan manusia. Contohnya adalah daya tarik yang ada pada sebuah benar adalah suatu yang akan dihargai pada benda tersebut. Yang ketiga adalah nilai moral. Nilai moral adalah sebuah nilai yang berasal dari unsur kehendak manusia. Nilai moral juga memiliki sebuah hubungan erat dengan perilaku manusia terhadap penilaian yang nantinya akan dianggap baik atau buruk, mulia atau hina menurut tatanan yang ada di kelompok sosial tersebut. Yang keempat adalah nilai keagamaan. Nilai keagamaan adalah sebuah nilai yang bersumber dari kitab suci di mana nantinya juga berhubungan dengan interaksi manusia terhadap Sang Pencipta atau Tuhan serta interaksi antar manusia dan sesamanya. Nilai religius adalah segala sesuatu yang memang penting bagi kebutuhan rohani manusia. Selain itu, nilai religius juga tidak bisa diukur ke dalam material, sehingga nilai religius juga bisa disebut dengan spiritual yang memiliki nilai integratif dalam jiwa manusia. Di mana nilai spiritual ini juga terdiri dan berbagai macam nilai altruistik, humanistik, personal, dan ketahanan yang afektif terhadap perkembangan spiritual individu. Kehidupan manusia yang beradab juga dapat ditentukan oleh keberadaan nilai religius, serta penerapan nilai. Adapun beberapa contoh nilai religius yang ada di dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasti kita harus menjalankan ibadah sholat, karena di mana kegiatan ini adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Sebab sholat juga memiliki peranan yang begitu penting dalam kehidupan umat Islam. Yang kedua adalah mengaji. Kegiatan ini juga menjadi salah satu kewajiban bagi umat manusia yang beragama Islam, agar bisa lebih memahami apa saja yang ada dalam isi Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga menjadikan umat Islam menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga adalah berzikir. Tak hanya mengaji, berzikir juga adalah salah satu contoh dari nilai kerohanian. Yang keempat berikutnya adalah menunaikan ibadah puasa dan ibadah haji. Sebagai umat Islam, maka kita wajib menjalankan ibadah puasa. Lalu jika kita emang mampu untuk menjalankan ibadah haji, maka jalankanlah. Selain bisa memperkuat dalam segi kerohanian, kegiatan ini juga bisa menjadikan kita lebih dekat dengan Tuhan. Untuk yang kelima ini untuk agama teman saya, agama Kristen. Yang pertama adalah pergi ke gereja. Bagi umat Kristen maupun Katolik, pergi ke gereja adalah suatu kegiatan yang wajib dilakukan. Gereja adalah tempat suci yang biasa digunakan untuk keperluan berdoa bagi umat Kristen maupun Katolik. Yang kedua, selanjutnya untuk agama Hindu. Bagi umat Hindu, contohnya adalah menjalankan ibadah di pura adalah suatu kewajiban yang perlu dilakukan oleh agar prosesi beribadah dan berdoa bisa menjadi lebih baik. Dan untuk umat Buddha, pergi ke vihara. Pergi ke vihara ini memang sangat penting agar bisa melakukan proses berdoa bagi agama Buddha dengan cukup hikmat. Saling menghormati sesama umat untuk menjalankan ibadah dan dengan kepercayaan masing-masing adalah suatu hal yang begitu penting untuk bisa dijaga agar masing-masing pemeluk agama bisa berdoa dengan baik serta menjalankan perintah agamanya masing-masing. Selanjutnya adalah kejujuran, juga begitu penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini perlu dilakukan agar kehidupan manusia bisa berjalan lebih baik. Yang terakhir adalah kerja keras, dilakukan agar bisa menghasilkan suatu hal yang positif bagi manusia yang bersangkutan. Nah, teman-teman, itu adalah contoh dari nilai religi atau nilai kerohanian. Tentunya juga kita sebagai umat yang beragama kan, pasti sudah menjalankan contoh-contoh yang ada di atas. Oke, teman-teman, yang sudah saya sebutkan adalah nilai religi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan jelaskan nilai religius dalam Pancasila. Nilai religius dalam sila ke-1, pada dasarnya, setiap sila yang ada di dalam Pancasila memiliki nilai kebangsaan yang baik. Nilai yang terkandung dalam Pancasila juga perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mengandung nilai kebaikan di dalamnya seperti nilai religius. Yang pertama,
ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai pertama yang terkandung di dalam sila pertama adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing individu. Adanya nilai ini menjadikan manusia sadar jika kehidupan yang dijalaninya adalah kehendak Tuhan yang Maha Esa. Ketika sesudah mempercayai agama yang dianut, maka kemungkinan besar kehidupan yang dijalani oleh manusia akan selalu diberikan pencerahan. Dengan begitu, setiap individu akan jauh dari kata tersesat ketika memilih jalan kehidupan yang akan ditempuh. Selain itu, nilai ini juga mengajarkan umat beragama untuk bisa menjalani ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Seperti umat Islam kita harus sholat. Untuk umat Kristen, mereka harus beribadahnya ke gereja. Contoh-contohnya udah ada ya tadi di atas teman-teman. Nah, ketika kita melakukan kegiatan beribadah, kita akan lebih dekat posisi kita dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, semakin sering manusia beribadah, semakin seringlah dekat dengan Tuhan yang Maha Esa. Nilai pertama ini juga sama dengan nilai religius maupun nilai kerohanian. Beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing juga itu udah seperti contoh nilai kerohanian yang dijelaskan sebelumnya, yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Nilai kedua dalam sila pertama adalah saling menghargai. Nilai kedua yang terkandung di dalam Pancasila pertama adalah nilai saling menghargai antara umat beragama. Seperti yang kita tahu di Indonesia ini agamanya bukan satu, beragam-ragam. Ada agama Kristen, agama Buddha, ada agama Konghucu, ada Islam juga, dan sebagainya. Dalam hal ini, setiap individu bebas memilih kepercayaan atau agama sesuai yang ia anut. Hal ini akan menjadikannya banyak individu yang memiliki agama yang berbeda dalam sesuatu kelompok masyarakat. Adanya perbedaan agama yang dianut oleh setiap individu inilah yang menjadikan nilai sila pertama mengalami asas atau nilai untuk saling menghargai, yang menjadikan setiap individu tidak menjelek-jelekan agamanya. Secara mudahnya, nilai saling menghargai ini akan bisa menjaga kerukunan antar umatnya. Kerukunan ini nanti bisa dilihat dari berbagai kegiatan di dalam suatu kelompok masyarakat. Misalnya atau contohnya adalah ketika mereka melakukan gotong royong, tidak perlu kita melihat latar agama orang tersebut. Misalnya, kita agama Muslim nih. Terus kita akan membantu rekan kita yang sedang bergotong royong dengan posisi agama dia Kristen. Masa kita perlu, saya tahu dia mah Kristen nih, gak usah dibantu, jangan dibantu. Masa kan gitu? Kita kan punya adab, punya moral juga kan. Pasti kan posisinya kita harus ngebantu. Mau dia agama Kristen, mau dia agama Buddha, kita juga pasti butuh. Misalnya, kita lagi mau ngebangun rumah. Kita pasti perlu bantuan dong dari tetangga-tetangga kita. Pak, saya izin mau bangun rumah, takutnya berisik. Coba kalau kita tadi awalnya tidak membantu, mungkin si bapak yang agamanya Kristen juga jadi dengki lah, jadi marah lah ke kita contohnya. Kayak gitu. Nah, itu untuk nilai yang kedua dalam sila pertama. Nilai yang ketiga adalah saling menghormati. Nilai ketiga yang terkandung di dalam sila ketiga Pancasila adalah saling menghormati atas agama yang telah dia pilih atau setiap individu. Saling menghormati merupakan salah satu perilaku atau sikap yang begitu terpuji untuk kita lakukan sehari-hari. Secara sederhananya, setiap individu akan saling mendukung atas agama yang ia pilih atau kepercayaan yang ia anut. Tentunya dengan adanya sikap saling menghormati ini, pilihan agar agama tersebut menjadikan bangsa Indonesia bisa saling menjunjung tinggi setiap ajaran agama yang dipercaya oleh setiap individu. Hal ini akan menjadikan suatu ketentraman dalam proses interaksi sosial. Tidak bisa dipungkiri juga jika Pancasila memberikan nilai yang begitu baik dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik haruslah menjaga nilai yang terkandung pada nilai sila Pancasila yang pertama. Yang keempat, ada toleransi. Berikutnya ada nilai toleransi juga yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, di mana sikap toleransi memiliki arti suatu sikap dan perilaku yang dimiliki oleh setiap individu dalam menerima perbedaan atas kepercayaan yang dianut oleh setiap individu. Dengan sikap yang
dengan sikap dan perilaku toleransi bisa dilakukan dengan tidak memberikan larangan terhadap umat agama lain untuk melakukan ibadah. Karena memberikan larangan kepada umat yang berbeda untuk melakukan aktivitas ibadahnya adalah suatu tindakan yang tercela atau tidak terpuji, serta tidak mencerminkan juga nilai sila pertama pada Pancasila. Bahkan hal tersebut bisa menimbulkan perpecahan antar umat dan negara. Setiap umat beragama bisa tenang ketika bisa melakukan aktivitas beribadah, ketika setiap orang memiliki sikap toleransi. Ibadah yang tenang akan lebih baik dan akan merasakan juga lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai toleransi yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila tidak boleh dihilangkan sampai kapanpun. Dan yang terakhir adalah lebih mencintai lingkungan hidup dan makhluk lainnya. Terakhir ada nilai akan rasa cinta kepada lingkungan hidup dan makhluk hidup lainnya. Seperti yang kita ketahui, jika semua yang ada di dunia ini, baik itu alam, seperti lingkungan, dan semua makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan, ketika kita cinta terhadap alam dan makhluk hidup lainnya, itu artinya adalah kita juga mencintai kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mencintai alam dan makhluk hidup lainnya bisa dilakukan dengan cara tidak membunuh hewan, dan untuk alam kita bisa tidak menebang pohon sembarangan. Nah, itu beberapa nilai Pancasila yang terkandung dalam sila Pancasila. Sila pertama Pancasila, Setiap nilai selalu memberikan peranan penting dalam kehidupan manusia. Namun, apakah kalian sudah mengamalkan setiap nilai yang ada dalam Pancasila pertama? Setelah mengetahui nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila, berikutnya kita akan belajar bersama akan fungsi dan adanya sila pertama Pancasila untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah untuk mencegah terjadinya konflik antar bangsa dan negara. Yang kedua, menghadirkan toleransi dalam beragama. Yang ketiga, untuk merawat keberagaman. Nah, yang pertama ini fungsi silanya yang pertama, Pancasila bagi bangsa dan negara adalah untuk mencegah terjadinya konflik, terutama konflik antar umat beragama, umat bangsa, umat negara, pasti. Terutama konflik antar umat beragama, adanya konflik antar umat beragama biasanya disebabkan oleh perilaku saling menjatuhkan antar umat beragama, atau biasa kita sebut saling ejek lah. Misalnya apa ejek-ejek, naon maneh Kristen, naon maneh Islam, maneh Buddha botak. Nah, apa? Tidak boleh begitu. Itu awal mula terjadinya konflik. Karena apa sih fungsi Pancasila yang kita bahas di sini adalah fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya konflik, teman-teman. Yang kedua adalah menghadirkan toleransi dalam beragama. Sila pertama memiliki nilai toleransi dalam beragama, oleh karena itu sila pertama menjadi pedoman hidup bagi manusia untuk bisa memiliki sikap serta perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Adanya sila pertama juga menjadikan bangsa Indonesia untuk menghargai dan menghormati antar umat beragama, sehingga mampu memunculkan sikap dan perilaku toleransi. Toleransi dalam beragama bisa memberikan warna tersendiri nih bagi bangsa dan negara Indonesia. Warna yang beragam dan kehidupan akan memberikan keindahan serta keistimewaan dalam bermasyarakat. Yang ketiga adalah untuk merawat keberagaman. Sangat nyambung ya dengan yang kedua, yang memberikan keindahan serta keistimewaan dalam bermasyarakat. Indonesia dikenal sebagai negara yang penuh akan beragama. Sudah bukan hal asing lagi jika banyak beragam agama yang ada di Indonesia. Sila pertama ini bisa dijadikan pedoman atau cerminan dalam merawat keberagaman agama Indonesia, di mana keberagaman agama Indonesia mampu menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara yang religius. Apa sih Kang? Ini sangat dalam banget ya nilai Pancasila yang pertama ini. Sampai dia punya makna nih teman-teman yang harus teman-teman tahu. Apa sih makna yang terkandung dalam sila Pancasila? Lambang sila Pancasila memiliki makna tersendiri, di mana lambang sila pertama Pancasila adalah bintang berwarna emas berlatar belakang warna hitam. Nah, agar lebih jelas lagi, saya akan jelaskan apa yang terkandung dalam lambang sila pertama. Yang pertama adalah lambang bintang. Sila pertama dilambangkan dengan simbol bintang dengan bersudut berjumlah 5
Sudut dengan jumlah ini melambangkan jika Indonesia ini memiliki berbagai macam agama. Oleh karena itu, Indonesia juga disebut negara yang religius. Meski ada berbagai macam agama, tetapi negara Indonesia memberikan kebebasan kepada masyarakat Indonesia untuk memilih kepercayaannya masing-masing. Adanya lambang bintang ini menyadarkan bangsa Indonesia untuk selalu bisa memiliki sifat menghormati dan menjaga toleransi. Sadarnya bangsa Indonesia akan hal tersebut menjaga nilai persatuan dan kesatuan yang selama ini sudah ada. Yang kedua adalah warna lambang bintang. Warna lambang bintang sila pertama seperti cahaya bintang dengan warna keemasan. Warna emas ini mampu melambangkan cahaya yang bisa menyinari kehidupan. Oleh karena itu, lambang bintang dengan warna emas menjadi lambang sila pertama yang memiliki nilai agama di dalamnya. Secara mudahnya, setiap kehidupan yang dijalani dan menjadikan agama sebagai pedoman hidup, maka jalan yang ditempuh akan bisa ke arah yang lebih baik. Yang ketiga ada warna dasar lambang bintang. Lambang bintang emas pada sila pertama, Pancasila memiliki dasar warna hitam. Warna dasar hitam ini mempunyai makna jika Indonesia selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, warna hitam juga memiliki arti jika Tuhan merupakan sumber dari berbagai macam hal yang ada di Indonesia, baik itu kondisi alam, masyarakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai manusia akan selalu berusaha dan berdoa dalam setiap hal yang akan dijalani di kehidupan ini. Yang keempat adalah letak dari lambang bintang. Lambang bintang nih disimpan di mana ya, teman-teman? Kalau teman-teman tahu, masa sih gak tahu? Pasti tahu lah. Lambang bintang ini kita ditaruhnya ada di tengah. Kenapa di tengah? Karena Pancasila selalu terhubung dengan lambang sila lainnya. Jika diartikan akan memiliki makna yang saling menyatukan. Demikian pembahasan tentang nilai-nilai religi dalam Pancasila. Dilanjut dengan nilai-nilai budaya dalam Pancasila. Apa sih yang dimaksud dengan nilai budaya dalam Pancasila? Nilai-nilai budaya adalah suatu yang berbentuk nilai yang telah tertanam dan disepakati oleh masyarakat berupa kebiasaan sebagai bentuk perilaku dan tanggapan terhadap sesuatu keadaan sesudah atau sebelum terjadi. Apakah Pancasila termasuk hasil kebudayaan? Pancasila sendiri merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa di Nusantara dan memiliki nilai dasar kehidupan manusia yang diakui secara universal dan berlaku sepanjang zaman. Bagaimana cara kita mengetahui nilai budaya? Nilai budaya ini bisa kita lihat melalui visi, misi, simbol, atau slogan yang terdapat dalam lingkungan tersebut. Nilai budaya yang sudah tertanam harus bekerja dengan baik sehingga masyarakat bisa menanggapi segala perkembangan dalam kehidupan. Apa sih fungsi nilai budaya bagi masyarakat? Budaya membantu masyarakat memenuhi beberapa kebutuhan penting. Budaya juga berfungsi mengatur manusia khususnya dalam bertingkah laku. Karena salah satu produk kebudayaan ialah norma sosial dalam bentuk norma lainnya. Norma inilah yang jadikan dasar bagi manusia dalam bertingkah laku. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya bisa ditemukan contohnya di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai Indonesia Pancasila menjiwai perilaku bangsa Indonesia dalam bernegara maupun kehidupan. Contohnya nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial adalah musyawarah mufakat. Kebiasaan mencari solusi atas permasalahan bersama dengan musyawarah mufakat tadi bahkan masih hidup di level rukun tetangga, RT, atau kampung hingga organisasi sekolah. Musyawarah mufakat merupakan pengalaman nilai Pancasila yang keempat. Dengan bunyi sila yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh tadi memperlihatkan bahwa nilai-nilai Pancasila masih bertahan di kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia di tengah derasnya arus globalisasi dan pengaruh budaya dari luar. Alasan utama Pancasila mampu bertahan adalah karena keberadaannya yang berperan sebagai Weltanschauung bangsa Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila pada dasarnya dibentuk dari suatu yang sudah lama hidup di tengah bangsa Indonesia dan kemudian berkembang hingga disepakati menjadi dasar negara. Secara praktis, kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama sudah mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia dapat dipertahankan hingga sekarang.
Di sisi lain, secara yuridis atau konstitusional, Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup dasar negara sekaligus ideologi nasional Republik Indonesia. Perwujudan nilai Pancasila di sosial budaya ini adalah seperti musyawarah dan mufakat. Seperti musyawarah untuk mufakat. Pada dasarnya, untuk pengalaman substansi dari 5 sila mengidentifikasi banyak perwujudan nilai Pancasila yang penting untuk terus menghidupkan ideologi negara ini. Proses universalisasi adalah melepaskan simbol-simbol tertentu dan keterkaitan struktur, adapun transendentasi merupakan peningkatan derajat kemerdekaan dan kebebasan spiritual manusia. Artinya, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sosial budaya harus dikembangkan dengan menekankan rasa kebersamaan dan semangat gotong royong. Bentuk-bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sosial budaya ini yang sampai sekarang masih hidup adalah gotong royong, musyawarah mufakat, menciptakan lingkungan rukun dan adil yang harmonis, toleransi di tengah perbedaan suku, ras, dan agama, persamaan kedudukan sosial hukum, pelestarian budaya lokal, menghargai perbedaan pendapat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, pengakuan dan penghargaan hak-hak kekayaan intelektual, dan terakhir bersikap adil dan harmonis dalam keluarga. Contoh perwujudan nilai Pancasila di bidang sosial bisa ditemukan pada banyak aktivitas masyarakat Indonesia. Meskipun ada pergeseran nilai-nilai sosial budaya yang tepat terjadi, berbagai wujud pengalaman nilai Pancasila masih lekat lestari di tanah air. Daftar contoh nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada gotong royong. Gotong royong ini adalah kearifan lokal Indonesia yang dapat digambarkan dengan pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Gotong royong merupakan salah satu bentuk perwujudan nilai sila yang ketiga, yakni persatuan Indonesia. Berikut contohnya adalah, yang pertama adalah kerja bakti membersihkan lingkungan pemukiman. Kedua adalah kerja bakti membangun desa, dan yang terakhir menjaga pos ronda secara bergantian. Yang kedua adalah musyawarah mufakat. Musyawarah adalah pengambilan keputusan dengan mengakomodasi seluruh kepentingan dan menghasilkan suatu keputusan yang disepakati serta dijalankan bersama. Tujuan musyawarah adalah mencapai mufakat atau persetujuan bersama. Musyawarah merupakan bentuk perwujudan nilai sila keempat. Contoh musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama adalah berdiskusi dengan menentukan ketua kelas. Yang kedua berdiskusi menentukan ketua RT atau RW. Yang ketiga ada penentuan jadwal jaga pos ronda melalui musyawarah. Sangat nyambung ya. Dan yang ketiga adalah menciptakan lingkungan rukun, adil, dan harmonis. Menciptakan lingkungan yang rukun, adil, dan harmonis adalah tugas dari seluruh komponen masyarakat yang ada di Indonesia. Tindakan ini membentuk perwujudan nilai sila yang ketiga dalam Pancasila. Contoh sikap menciptakan yang lingkungan rukun, adil, dan harmonis adalah yang pertama menghormati orang tua, yang kedua membantu warga yang membutuhkan bantuan, dan yang ketiga adalah membantu warga lain. Yang keempat toleransi. Ini toleransi sama juga dengan nilai religi ya teman-teman. Negara Indonesia terdiri atas negara beragama. Diperlukan toleransi atau sikap saling menghormati. Sebagai perbedaan tersebut, toleransi adalah perwujudan Pancasila yang ketiga. Sangat nyambung sekali dengan yang sebelumnya, yang nilai religi tadi yang sudah saya sampaikan. Contohnya seperti menghargai keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, menghormati keyakinan agama lain, dan bergaul serta bekerja sama dengan tanpa membedakan suku, ras, atau agama. Yang kelima ada persamaan kedudukan. Persamaan kedudukan untuk setiap individu di masyarakat Indonesia diterapkan tanpa memandang latar belakang, mulai dari derajat kedudukan, persamaan hak, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Contohnya, kita tidak boleh membedakan warna kulit. Misalnya teman saya hitam, teman saya juga putih. Terus di antara keduanya itu saling meledek seperti, wah maneh mah hidung, wah kamu mah hitam. Daripada maneh bodas kos ieu bule, daripada kamu putih kayak bule. Nah, jangan seperti itu teman-teman. Itu harusnya menghargai satu sama lain. Oh, kamu hitam manis kayak orang Nigeria. Oh, kamu putih banget
aku mah pengen putih kayak gitu teh. Itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah setiap individu bebas melakukan usaha ekonomi seperti berdagang. Yang ketiga adalah setiap warga berhak menyampaikan pendapat di rapat kampung. Nah, lanjut lagi yang keenam adalah pelestarian budaya lokal. Indonesia memiliki kekayaan budaya lokal begitu banyak yang nilai serta harganya tidak ternilai. Oleh sebab itu, budaya lokal harus dilestarikan dengan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pelestarian kearifan lokal merupakan bentuk dari perwujudan nilai sila yang ketiga. Yang pertama contohnya adalah melestarikan tradisi leluhur, menjaga kelestarian kesenian tradisional. Yang ketiga adalah menggali nilai-nilai kearifan budaya lokal untuk mengatasi masalah kekinian. Kekinian banget ya. Yang ketujuh adalah menghargai perbedaan pendapat. Menghargai perbedaan pendapat termasuk sikap penting untuk terus dipelihara di tengah sikap masyarakat Indonesia yang heterogen. Sikap menghargai perbedaan pendapat ini merupakan bentuk perwujudan sila yang ketiga dan keempat Pancasila. Contoh sikap menghargai perbedaan pendapat dalam kehidupan sehari-hari ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak menyerang pendapat yang berbeda secara personal. Yang kedua, melihat pendapat yang berbeda sebagai hak setiap individu. Yang ketiga adalah mendengarkan penyampaian yang orang lain sampaikan hingga selesai saat musyawarah. Yang kedelapan juga, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia harus dimiliki setiap individu masyarakat Indonesia. Menjunjung HAM dan mengupayakan pemenuhannya merupakan bentuk dari perwujudan nilai sila kedua Pancasila, yakni manusia yang adil dan beradab. Berikut contoh menjunjung HAM dalam kehidupan sehari-hari adalah menghargai kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Yang kedua, mendukung upaya dan menegakkan hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah membantu bersolidaritas pada korban pelanggaran HAM maupun keluarganya. Kesembilan adalah pengakuan dan penghargaan hak-hak kekayaan intelektual. Pengakuan dan penghargaan hak-hak kekayaan intelektual di Indonesia selama ini lebih dipandang dalam konteks hukum. Namun sebenarnya penghormatan kepada hak-hak kekayaan intelektual juga termasuk nilai 5 sila Pancasila. Hak kekayaan meliputi hak cipta, merek dagang, paten, desain industri, dan sebagainya. Contohnya adalah yang pertama, tidak membeli kaset bajakan, tidak menonton film situs bajakan, dan tidak membeli buku bajakan. Yang terakhir ada bersikap adil dan harmonis dalam suatu keluarga. Bersikap adil dan harmonis dalam keluarga merupakan salah satu implementasi nilai-nilai Pancasila. Sikap tersebut merupakan bentuk perwujudan nilai sila yang kelima. Berikut contoh bersikap adil dan harmonis dalam suatu keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak membedakan kasih sayang kepada anak, memberikan nilai saku sesuai kebutuhan anak, dan yang ketiga memenuhi hak-hak anak. Untuk pembahasan dari nilai-nilai moral, nilai-nilai religi, dan nilai-nilai budaya dalam Pancasila mungkin cukup sekian. Bila ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan juga. Mohon maaf atas kekurangan atau ada kata-kata yang kurang atau pembahasannya yang sangat agak beda. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang saya keluarkan hari ini. Ini juga video saya buat untuk tugas Ibu Eriska, yang tugas ini bertujuan untuk menambah nilai UAS atau mengisi nilai UAS. Sebagaimana yang saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kurangnya atau ada kata-kata yang salah mungkin. Sekian banyak dan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi rekan-rekan, teman-teman. Terima kasih.